Selamat siang, Bu Manta. Selamat siang, Pak D. Bu Manta, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Oh, bisa Pak D. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu Manta, saya butuh teman ngobrol nih. Oke, Pak D. Terus apa nih yang mau kita obrolin sekarang? Saya mau bercerita, Bu Manta, tentang apa yang saya alami tadi di kelas. Saya kan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi, tapi tadi rasanya kok saya tanpa arah ya. Saya merasa kebingungan, strategi diferensiasi mana sih yang tadi saya terapkan? Oh, jadi Pak D masih kebingungan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi mana yang sedang Pak D terapkan tadi di kelas. Kok agak membingungkan? Apakah masuk ke diferensiasi konten, proses, ada produk ya? Benar begitu, Pak D? Iya benar, Bu Manta. Seperti itulah. Sementara pembelajaran berdiferensiasi ini kan sangat baik dan bermanfaat ke depannya kalau kita bisa paham, karena merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah Pak D. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya. Apa yang ingin Pak D dapatkan dari obrolan ini? Ya, semoga nanti saya tidak bingung lagi deh dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Juga lebih paham akan strategi sehingga performa saya di kelas jadi lebih maksimal deh, Bu Manta. Oke, tadi Pak D berbicara soal penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang belum optimal di kelas Pak D ya. Nah, menurut Pak D, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang ideal tersebut? Ya, kalau menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang ideal itu jelas RPP-nya dan strategi berdiferensiasi yang digunakan di dalamnya juga jelas, Bu Manta. Oke, jadi menurut Pak D, idealnya harus ada RPP dan strateginya jelas ya. Lalu dari skala 1 sampai 10 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira Pak D sekarang berada di posisi berapa? Mungkin di posisi 5 kali, Bu Manta. Soalnya saya sudah menerapkan diferensiasi konten seperti mengajar sesuai minat murid, memfasilitasi beragam media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid, tapi saya belum membuat RPP khusus pembelajaran berdiferensiasi. Saya masih menggunakan RPP model lama dan iseng-iseng mencoba menyelipkan kegiatan diferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Namun kegiatan yang saya coba tadi terkesan terlalu memaksa agar ada aja diferensiasinya. Jadi waktu belajar murid keteteran deh, materi pembelajaran tidak sampai dengan baik, Bu Manta. Oh, begitu Pak D ya. Kira-kira ada lagi nggak kendala Bapak D dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Hmm, ada sih Bu, teman yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita ini kan minim sekali. Sehingga informasi yang bisa dibagi atau di-sharing itu sangat sedikit, Bu Manta. Jadi, apa nih rencana Pak D untuk keluar dari kebingungan ini? Saya mau coba buat RPP berdiferensiasi terlebih dahulu, Bu Manta, sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Supaya pembelajarannya lebih terarah deh. Ada lagi Pak D? Apalagi ya? Pikir dulu. Mungkin saya mau luangkan waktu saya untuk mencari referensi di PPM dan YouTube. Atau saya coba deh bertanya pada teman-teman saya di KKG Kecamatan, Bu Manta. Oke, baik. Tadi saya tangkap Pak D punya dua rencana untuk mengatasi masalah Pak D ya. Pertama, membuat RPP yang berdiferensiasi. Kedua, mencari referensi. Nah, menurut Pak D, mana yang bisa segera Pak D lakukan? Kalau menurut saya, yang paling cepat dan bisa segera dilakukan adalah membuat RPP berdiferensiasi, karena pembelajaran kan akan terus berlanjut. Mhm. Jadi pasti segera dibutuhkan RPP tersebut, Bu Manta. Selain itu,
agar saat di kelas saya siap dan tidak bingung lagi. Ya, kapan kira-kira itu bisa dilakukan, Pak? Ya, malam ini Bu Mangta, saya akan membuat RPP berdiferensiasi karena hari Jumat saya akan menerapkan di kelas. Saya akan memasukkan beberapa pilihan sumber belajar agar murid dapat merasakan merdeka belajar ketika mengeksplorasi materi. Wah, hebat Pak D. Siapa ya kira-kira yang bisa membantu Pak D segera dalam membuat RPP tersebut? Nah, untuk itu, karena Pak Nyoman yang sudah beberapa kali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, nanti saya akan minta bantuan Pak Nyoman. Apabila saya mengalami kendala saat menyusun RPP berdiferensiasi, Bu Mang. Kebetulan Pak Nyoman ini adalah tetangga saya di rumah, Bu. Oke, kita sudah di ujung percakapan nih Pak D. Nah, di titik ini, apa yang Pak D dapatkan dari percakapan kita? Pada awalnya, saya merasa kebingungan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini dikarenakan karena tidak menggunakan RPP berdiferensiasi dalam mengajar. Rencananya saya akan menyusun RPP berdiferensiasi malam ini, Bu Mangta, untuk diterapkan di kelas pada hari Jumat. Saya akan meminta bantuan kepada Pak Nyoman yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas bila mana saya mengalami kendala, Bu Mangta. Ya, nah setelah percakapan kita hari ini, gimana nih perasaan Pak D sekarang? Sekarang saya lebih lega, Bu Mangta. Saya sudah merasa tercerahkan. Soalnya sudah lebih jelas apa yang bisa dan harus saya lakukan selanjutnya. Semangat saya juga lagi menggebu-gebu nih, mau buat RPP untuk hari Jumat, Bu Mangta. Wah, saya jadi penasaran nih, seperti apa nanti hasilnya ya? Oleh karena itu, nanti hari Sabtu bagaimana kalau kita bertemu lagi? Saya mau dengar bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak D waktu hari Jumat lalu. Baik, siap Bu Mangta. Dengan senang hati saya akan menceritakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya di kelas pada hari Jumat nanti. Terima kasih banyak Bu Mangta sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya hingga saya tercerahkan hari ini. Iya, iya, sama-sama Pak D. Sampai bertemu hari Sabtu ya. Ya, Bu Mangta, sama-sama.